Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa bermuajahah dalam satu majelis yang rutin kita laksanakan, dan kita berharap mudah-mudahan majelis ini tercurah limpah keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermutiarakan salam senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang mencintainya hingga ajal menjemput kita semua, dan masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan membaca kalimatul basmalah, dilanjutkan 2 kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan mari kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rutin kita baca Sayyidul Istighfar, Allah berikan kita betul-betul posisi terbaik ketika kita menghadapi ajal kita. Karena siapa yang membaca kalimat Sayyidul Istighfar di pagi hari, siangnya meninggal sebelum datang waktu sore, maka fahuwa min ahlil jannah, kata Nabi. Dan membacanya sore hari, malam harinya meninggal dunia, maka matinya dicatat sebagai ahli surga. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita, masuk pada pembahasan apa sekarang? Iya, terakhir apa? Kemarin tawaf, sekarang sa'i dan tahallul. Jadi dalam proses ibadah haji itu kita lakukan, masya Allah, seperti kita tuh kayak lagi hiking, ya, atau kayak pramuka. Kemudian ada berkemah juga, wukuf. Itu kan berkemah, asik bener, ya. Apalagi kalau kita benar-benar jalan. Nah, kebetulan saya pribadi kemarin itu jalan kaki dari Arafah sampai Muzdalifah sampai Mina, bahkan besoknya ke Masjidil Haram, kembali lagi ke Mina, semuanya jalan kaki. Di total ya kurang lebih 37 sampai 42 kilo lah. Dekat ya.
Nah, itu terasa, alhamdulillah, gitu ya, bisa menikmati proses demi proses. Nah, salah satu rukun daripada ibadah haji, ya, rukun haji itu ada 6. Apa saja kemarin? Niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i dari kecil. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Itu ya, rukun haji itu cuma 6. Gampang sebetulnya ya. Makanya haji itu cuma 4 hari. Gak usah lama-lama, 4 hari. Paling lama 5 hari. Nah, masuk bab tentang sa'i. Jadi setelah kita tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, kemarin sudah kita ini ya. Itu langsung kita mengambil posisi pas dari rukun Yamani masuk ke rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sudah misalkan. Kita melipir ya, minggir agak ya ke samping. Keluar. Nanti apa ya namanya ya? Bab apa ya, pintunya itu nggak kelihatan sih, kadang-kadang suka ketuker. Pokoknya samping persis dekat pengimaman, nah ruang pengimaman. Jadi imam sekarang itu nggak di depan Ka'bah, imam itu sekarang tuh jadi di bawah ini, di bawah atap, ya ada ruangan khusus di situ. Nah kita ambil samping kanan atau kiri boleh. Biasanya kalau kiri ditutup. Kanan, sebelah kanan langsung masuk tangga ke kiri, naik, ambil kiri, nanti langsung ketemu di situ ada Bukit Sofa. Ya. Dari Bukit Sofa ke Marwah itu kelihatan sebetulnya. Kurang lebih berapa meter? Ada yang sudah pernah ngukur? Mungkin. Hah? 2 kilo. Nggak nyampe 2 kilo. Ya, ratusan ya, nggak nyampe 1 kilo juga nggak nyampe. Nah, Bukit Safa Marwah itu bagian daripada syiar agama Allah, bahkan masuk kategori rukun kita melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi sampai di Sofa itu kita ketemu di Bukit Sofa, langsung mulai apa namanya? Ada bacaan doa. Kemudian dari Sofa hitungannya gimana? Nanti endingnya di mana? 7 kali. Akhirnya di mana? Di Marwah. Sofa, Marwah 1. Terus dari Marwah ke Sofa 2. Muter lagi 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti tuh ada lari-lari kecil di Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa itu sudah kelihatan apa namanya lampu warna hijau. Ya, lampu hijau. Jadi ada tandanya. Nah, ketika mulai di Bukit Sofa, kita berdoa mengawali sa'i kita. Kemudian nanti ketemu di di lampu hijau. Nah, lari-lari kecil. Pernah ya saya pribadilah. Kemarin pas lagi pelaksanaan umroh, bukan hajinya, umroh. Itu jalan kaki. Karena capek gitu ya, hanya jalan aja. Pas di bawah lampu hijau. Ibu-ibu, wah bukan marah ya, kayak bawel gitu ya. Hei, lari! Orang luar. Jadi disuruh lari katanya, karena di sini harus lari. Bukan malah jalan santai. Iya, jadi lari-lari kecil. Ini nih awal mulanya adalah dari kisah dari Ibunda siapa? Siti Hajar. Makanya kalau kita punya anak,
Coba lihat cara proses pendidikan anak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Maksudnya apa? Ternyata kalau ketika mendidik anak terpisah, jauh, ya, kalau kita sekarang pesantren gitu ya, dititipkan jauh, tumbuh dewasanya itu akan terasa bakti sama kedua orang tuanya. Terutama karena Allah niatnya. Hajar itu ketika pas diajak buat ke satu lembah, dia bertanya-tanya, mau kemana? Dah ikut aja kalau bahasa kita. Mau kemana kita ini? Nggak ada orang, sepi. Padahal bawa bayi. Nah, inilah kasus kenapa yang namanya laki-laki itu kalau ditanya pertanyaan kenapa, itu suka nggak bisa jawab. Ya, karena butuh banyak kalimat, rangkaian kalimat. Ini kenapa? Ini mau kemana? Gitu. Tapi ketika ditanya oleh Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Nah, jawabannya apa ini? Antara iya dan tidak. Nah, laki-laki gampang. Jadi ada satu momentum laki-laki itu mengalami, kalau bahasa ininya tuh speechless. Ya, betul. Speechless. Ya, speechless itu nggak bisa apa? Ngomong banyak. Ada apa ya? Kamu tuh kenapa sih, Mas? Nah, kan gitu. Nggak bisa ngejawabnya tuh. Ya karena aku nggak bisa. Tapi kalau sudah pertanyaannya adalah apakah ini perintah Allah? Nah, kan jawabannya hanya ya dan tidak. Nabi Ibrahim jawab, ya, ini perintah Allah. Maka kalau sudah perintah Allah, Siti Hajar ketika itu sudah manut saja. Tidak khawatir, tidak takut, ditinggal. Bayangkan, seorang istri dengan ada anak bayi ditinggal di satu lembah yang mati bahasanya. Gak ada kehidupan, batu semuanya, Masya Allah. Karena Allah yang maha dari segala maha, enak. Nah, istrinya sholihah, ketika sudah dapat jawaban ini dari Allah, ya sudah. Beliau berusaha. Gimana, mau habis waktunya? Beliau berusaha mencari, ikhtiar mencari air. Di Bukit Sofa lihat, ada fata morgana, kayaknya itu air. Lari, nggak ada, mana? Lihat di sofa, kayaknya air sana. Lari lagi, sampai 7 balik. Nah, inilah proses ibadah haji dari kisahnya Ibunda Siti Hajar. Sampai-sampai dikisahkan Ismail alaihissalam, Nabi Ismail itu menghentakkan kakinya, keluarlah air Zam-Zam. Ya Allah, kalau ngebahas tentang kisah ataupun bagaimana perjuangan gitu ya, ketika menghidupkan kota yang mati, yaitu kota Mekah. Makanya kota Mekah itu dikatakan kota nangis ya, dari kata bakah, bakaya beki. Siapa orang yang masuk ke kota Mekah pasti nangis. Baik nggak di awal dia, baru datang aja, ya Allah, alhamdulillah. Ada yang sujud syukur, ada yang gimana gitu ya. Kalau enggak nangis di awal, nanti pas masuk Masjidil Haram pasti nangis. Melihat Ka'bah, ya Allah, alhamdulillah akhirnya. Nah, gitu. Enggak nangis juga, coba tunggu nanti ketika pas pulang mau berpisah, nangis. Ya Allah, pas tawaf wada mungkin. Makanya Mekah itu dikatakan bakah. Dari kata bakah, bakaya beki, artinya menangis. Orang yang memasuki kota Mekah pasti menangis, gitu ya. Kemudian ketika setelah ya, doanya boleh macam-macam, nggak harus ngikutin ustadz pembimbingnya, boleh ngikutin gitu ya. Seperti tawaf kemarin, inti dari doa tawaf itu ada apa kemarin itu? Subhanallah dulu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, terus masuk di rukun Iraqi sampai terus ketemu rukun Yamani, itu bebas doanya. Terserah mau doa apa saja di pertama kayak gitu. Jadi nggak terikat gitu ya.
Bahkan yang kita temukan jamaah Indonesia itu selalu paling ramai, ya, baik tawaf maupun sa'i itu kan rombongan. Biasanya ramainya itu yaitu kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ramai. Banyak yang saya rekam kemarin itu, ini jamaah Indonesia. Ramai. Yang ngeliatin status saya kemarin, itu saya update. Ya Allah, apa saja boleh. Kemudian setelah selesai sa'i, naik ke Bukit Marwah, keluar tahallul. Boleh tahallul di situ. Tahallul minimal 3 helai rambut. Minimal 3 helai rambut. Sunnahnya, afdolnya itu adalah di gundul pelontos. Ini sunnahnya, ya. Jadi jangan ragu. Dan kalau memang tidak bisa di situ, nanti setelah di tahallul awal, maksudnya waktu potong sedikit, carilah tukang cukur. Cari tukang cukur, kemudian baru di situ. Atau besoknya boleh, nggak masalah. Atau mau pulangnya boleh. Dan dilakukan dengan tertib, gitu ya. Dalam arti tertib di sini setelah tahallul di sini, nah itu semuanya berurutan, nggak boleh kesana kemari. Seperti tadi, kalau misalkan umroh itu mulai dari miqat di masjid yang sudah ditentukan, paling jauh itu Bir Ali, paling dekat Tan'im, misalkan ya, Tan'im atau Huzaifah. Di Tan'im, dari Tan'im niat sholat 2 rakaat langsung berangkat ke Masjidil Haram. Masjidil Haram tawaf, sa'i, tahallul selesai. Kemudian kalau haji, nah ini ya, kalau haji kita bahas, itu mulai dari wukuf di Arafah, kemudian bergeser jalan ke Muzdalifah, kurang lebih 12 kilo, 12 sampai 15 kilo. Dari Muzdalifah langsung ke Mina, kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Nah, dari situ di Mina nanti mabit, tunggu sampai menjelang setelah subuh. Matahari sudah kelihatan, baru lempar jumroh Aqobah yang pertama. Jumroh Aqobah itu jadi ada 3, ula, wusta, Aqobah. Jadi kita tuh masuk lewat yang mana? Kita masuk tuh dari yang ula. Dari yang ula, dari sana, di arah Mina. Jalan nanti langsung masuk, ula dilewatin, Aqobah dilewatin, ula dilewatin, wusta dilewat, baru ketemu Aqobah. Nah, jadi hari pertama Aqobah dulu. Setelah Aqobah selesai, jumroh, pulang kita ke hotel atau penginapan. Setelah selesai pagi itu, boleh kita langsung melangsungkan ke Masjidil Haram. Karena hari itu hari pertama tanggal 10 Zulhijjah, berarti pas Idul Adha. Nah, kemarin saya mau ngejar Idul Adha di Masjidil Haram, gak kekejar karena crowded sekali ya. Jalanan padat semua ditutup, kemudian energi sudah mulai terkuras. Ya, karena jalan sudah 35 kilo. Mau niat waktu itu mau mampir ke hotel atau ke penginapan, ganti pakaian, baru langsung ke Masjidil Haram. Tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan. Capek, ngantuk dan sebagainya, dan kaki itu ngelepuh. Ya, padahal jadwalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, nggak keburu. Jadi kita bisa langsung ke Masjidil Haram, habis lempar jumroh Aqobah ke Masjidil Haram, bisa sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, mau dilangsungkan tawaf ifadah, sa'i, itu boleh. Boleh ya, dilangsungkan, rukunya diselesaikan dulu, boleh. Tawaf ifadah, sa'i, tahallul awal jadinya.
nanti malam nginap, mabit di Mina. Nah, mabit di Mina malam ke-11. Ya. Dari jam 12 itu sampai nanti menjelang subuh. Masuk jam 5 atau jam 6, afdolnya duha ya, waktu duha. Lempar jumroh, ula, wusto, aqobah. Udah selesai, balik lagi ke hotel. Pagi siangnya biasa istirahat. Nanti sore atau malam berangkat lagi ke Mina. Mabit lagi di Mina. Seperti itu. Ya, mabit di Mina berarti malam keberapa itu? Malam ke-12 ya, mabit di Mina. Terus sampai subuh, masuk subuh, selesai subuh, lempar lagi jumroh, ula, wusto, aqobah. Maka selesai kita nafar awal. Selesai nafar awal. Boleh cukup? Boleh. Selesai ibadah haji kita. Saya pengen afdal, ngambil nafar sani. Nah, maka habis itu kembali ke hotel. Nanti malam ke-13, mabit lagi. Mabit, tidur ataupun istirahat di tenda atau di masjid bisa ya. Di Mina itu ada masjid namanya Masjid Al-Khaif. Nah, di situ subuh, habis subuh lempar jumroh, selesai. Jumroh ura, wusto, aqobah semuanya selesai. Maka rangkaian ibadah haji selesai. Sudah, cuman gitu aja. Ya. Maka dari itu ketika didahulukan tawaf ifadah dan sa'i dan tahallul di awal, maka dibolehkan, atau diakhirkan setelah rangkaian wajibnya selesai tadi sampai lempar jumroh, aqobah, ula, wusta, aqobah, baru kita melangsungkan tawaf ifadah, boleh. Gitu ya, itu dibolehkan. Seperti itu. Mana saja pilih. Makanya kalau mau menuntaskan ibadah haji hanya 1 hari, ya bisa saja. Cuman bayar dam tadi itu. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bayar dam. Yang mabitnya gitu ya, itu bayar dam. Karena meninggalkan wajib-wajibnya. Begitu. Nah, ini sedikit penjelasan terkait tentang akhir dari pembahasan haji ya, dan umroh. Coba kita kembangkan dengan sesi tanya jawab. Kira-kira ada enggak nih pertanyaan berkaitan dengan tahallul atau sa'i, tahallul atau secara keseluruhan rangkaian ibadah haji. Monggo, kira-kira ada Ibu, Bapak mungkin? Bapak? Belum? Atau siapa? Sudah habis waktunya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal sani afdalnya sani. Apakah dari mutawif itu senantiasa memberikan satu edukasi kepada jamaah itu untuk memilih yang afdaliyahnya, bukan ya sudah memilih kayak melempar jumroh itu kan ada yang afdalnya itu waktu zawal. Tapi kok tadi diterangkan ada subuh, ada jam sekian. Oh iya. Berarti itu kan bukannya afdaliyah. Iya. Nah, itu gimana sebagai seorang mutawif memberikan satu edukasi kepada jamaah. Artinya kenapa kita kalau tidak ada pekerjaan gajinya 10.000 1 jam, ada yang pekerjaannya sama-sama 1 jam, gajinya 300.000. Kenapa kok kita milihnya yang 10.000? Iya. Baik, bagus. Iya, sip. Makanya dalam kalimat ibadah haji itu dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Dan pada haji tahun ini pun MUI Kemenak itu merumuskan ada mekanisme baru. Apa? Nuzul dan apa itu namanya? Lupa kemarin tuh ada 2. Lupa namanya. Murur.
ya. Jadi nggak berhenti di Muzdalifah. Jadi ditawarkan karena melihat kemampuan jamaah. Jadi nggak boleh memaksakan. Nafar awal itu kalau kita memang sanggup nafar awal karena sudah, wah kayaknya kok capek banget ini nih, cukup, nggak apa-apa. Memang afdolnya selesaikan, sempurnakan nafar sani. Jadi mutawif itu ngasih kesempatan kepada para jamaah. Bahkan bukan hanya pas ngambil rukun wajibnya, sunnah-sunnahnya pun sesuai ini kemampuan. Bahkan dikatakan jangan sering-sering ke Masjidil Haram, ya, takut nanti pas pelaksanaan haji sakit. Nah, kayak gitu. Banyak-banyak istirahat, ini kayak gitu. Jadi tergantung kitanya. Makanya viral kemarin ya di hotel jamaah haji Indonesia malah senam. Pakai itu musik-musik itu. Kan udah terbiasa mungkin di kita. Jadi senam, ada senam. Jadi senam di hotel bareng-bareng, oh ini jamaah haji. Bagi yang sensitif dengan musik ya jelas. Kayak gitu. Dan kami juga ikut gitu ya ke hotel Indonesia di mana gitu ya. Ya kasihan, maksudnya secara ini pendampingnya juga masih butuh secara bacaan Al-Qur'annya dan apa kayak gitu masih ada. Karena memang melihat di sini kemampuan ya ibadah haji. Memang betul ketika ada gaji 300.000 dalam 1 jam dengan ini tadi analoginya, kenapa nggak ngambil yang 300 gitu loh. Ya, lagi-lagi. Itu kan ketika sudah terpenuhi rukun-rukunnya sudah aman. Ya, sudah bisa masuk ke Arafah saja itu sudah luar biasa perjuangan. Nggak semuanya bisa masuk ke Arafah. Ya, makanya orang yang wukuf di Arafah hanya satu langkah berapa detik saja itu sudah sah hajinya. Karena al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Nah, adapun dalam ini mutawif senantiasa memberikan pilihan. Memang iya, pilihan. Jadi nggak memaksakan para jamaah untuk ayo ambil yang afdal semuanya, tidak. Makanya ada kemarin mekanisme murur itu yang baru pertama itu disahkan. Jadi dari Arafah bis-bis dari Indonesia itu nggak berhenti di Muzdalifah. Jadi bukan nggak berhenti ya. Jadi nggak turun, jamaah tuh nggak turun gitu ya. Terus mabit di Muzdalifah enggak. Hanya berhenti sebentar, hitungan detik, langsung berangkat lagi. Kayak gitu. Nah itu tuh nggak semua memang. Jadi hanya kriteria ya yang sepuh-sepuh, yang sudah tidak kayak gitu. Karena memang crowded. Makanya ada muncul mekanisme murur baru pertama itu. Kami ini maksudnya menyaksikan bahwa oh seperti ini ya gitu. Tapi insya Allah kami karena jalan kaki itu lebih afdol daripada naik kendaraan, milih jalan kaki. Nah ini tadi 300.000 dengan 10.000. Yang naik bis aja, mohon maaf ya, ada yang ngeluh gitu, lama karena muter-muter jalannya. Wah. Yang pakai bis, yang jalan kaki itu kan tinggal lurus aja. Malah bisa jadi lebih dulu sampai yang jalan kaki. Kalian jalan kaki, gema talbiyah itu menggema di langit, ya Allah. Sedih rasanya kalau nginget kemarin itu, Masya Allah gitu ya. Yang orang-orang tua dan sebagainya. Itu mobil di atas, di flyover itu, ngantri lama. Nah, di hadis di berbagai riwayat tentang fadilah haji, itu Nabi sarankan ternyata afdolnya adalah jalan kaki. Bahkan kalau bisa sampai lusuh pakaian. Nah, itu lebih afdol. Nah, tapi ketika di pelaksanaan, terutama di mutawif yang di kita, tetap melihat kemampuan masing-masing. Kalau misalkan dianjurkan yang afdol, jalan kaki semuanya. Yang naik bis hanya dipilih itu. Cuma kan sudah satu paket. Dan untuk pelaksanaan nafar awal, nafar sani, memang dibolehkan sah hajinya hanya mengambil nafar awal. Sah hajinya, tetap sah. Cuma lebih afdol, lebih utama nafar sani diselesaikan jadi 5 hari. Gitu ya. Nah, kami menyaksikan betul-betul setelah nafar awal itu banyak hotel-hotel, terutama orang-orang Mesir, Yordania, langsung pada pulang. Orang-orang Mesir itu kan pakai ini kendaraan sendiri, Mesir sama Yaman. Jadi di pinggir-pinggir jalan di dekat
Jamarat itu, wah mobil-mobil parkir, kemarin kok sepi, sekarang ternyata itu mobil-mobil dari negara-negara Mesir dan Yaman. Mereka tuh pada pakai kendaraan pribadi. Itu setelah nafar awal selesai, pagi itu, sekitar jam 7 gitu ya, wah udah pada packing. Oh, pada ngambil nafar awal. Walaupun ya tidak sedikit ya ngambil nafar sani. Sehingga intinya ketika ibadah haji itu melihat kemampuan diri ya. Kalau ini jangan dipaksakan. Seperti itu. Memang rugi sebetulnya kalau nggak mengambil afdolnya semua. Ya sama, kita sholat rawatib saja nggak diambil ya rugi gitu aja. Sunnah itu kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Begitu. Ada yang lain mungkin? Oh, beda tema. Boleh. Kemarin kan ibu belajar di sini itu menanyakan kalau dia mau niat sholat itu kalau saya berdiri dulu baru Allahu Akbar, niat dalam hati Allahu Akbar. Ada yang bilang kebarengan itu di mana caranya? Otaknya kan mikir antara Allahu Akbar sama niatnya kan dalam hati. Oh iya. Oh nggih. Buku tuntunan sholat itu berdiri dulu, niat terus kasih Allahu Akbar. Iya. Oh, masalah salat ya. Memang ini perbedaan pendapat terjadi di ikhtilaful ulama gitu ya. Dalam Imam Mazhab Imam Syafi'i itu bahwa doa niat ibadah itu muraqabatun bil amal, dekat bersandingan dengan amal. Jadi niat itu berbarengan dengan mulai. Oh, ya bisa kalau dilatih. Jadi contoh, ibu niat dulu pakai lafal misalkan ya, sholli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala. Allah. Nah, ketika Allah itu hati meniatkan saya niat sholat maghrib seperti itu bisa. Atau pas lagi Allah usolli fardhu bisa. Kayak gitu. Makanya kan ini terjadi ikhtilaf ulama. Atau dalam mazhab Imam Hambali itu niat tuh nggak dilafalkan, cukup sudah di hati. Berdiri waktu berdiri itu Allahu Akbar, tapi selesai niat itu baru Allahu Akbar itu. Oh, ya. Nggak bisa sinkron gitu ya, susah. Allah yang mana itu yang duluan gitu. Ya, sudah sah insya Allah. Ketika ibu sudah mengatakan saya mau sholat maghrib, itu juga udah niat. Makanya niat itu kan dari kata nawa. Nawa itu kayak biji yang kecil itu biji sawi gitu. Jadi sudah ada di hati sekecil itu saja sudah niat. Gitu ya. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i memang harus berbarengan dengan amal. Ada orang mau berangkat haji, umroh, itu dari rumah tuh udah niat mau kemana? Mau umroh haji, padahal masih di Cengkareng. Loh iya kan? Kayak gitu. Tapi pelaksanaannya umroh itu ya nanti setelah di sana, kayak gitu. Haji masuk kloter pertama, berangkatnya berarti kan awal kloter pertama. Nah itu ketika haji, mau kemana? Saya mau berhaji. Kapan pelaksanaannya? Kan nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Seperti itu. Jadi pas ini berbarengan, boleh Bu. Allah atau nawaitu usolli fardhu dan sebagainya. Allah di hati itu saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai. Misalnya berdiri dulu niat, baru Allahu Akbar itu boleh. Soalnya nggak bisa pikiran antara Allah sama niat. Oh ya, susah. Boleh. Karena memang diambil senyamannya. Sah insya Allah. Yang kedua, boleh. Kemarin kan saya nggak baca sama ibu yang orang kaya berpendapat gini. Kalau mau menghadap Allah itu harus pakai mukena yang mahal. Padahal kemarin itu saya cuma pakai mukena 50. Ah ya. Nggak setuju. Oh gitu. Yang penting bersih sama menutup aurat. Yang penting nilai sholatnya. Yang berangkat juga. Oh, punya pendapat, ibunya berpendapat kalau menghadap Allah tuh cari yang mahal-mahal. Oh.
Jadi nanti ada mereknya, mukenanya Nike, Adidas, apa? Ya nggak tahu mereknya apa. Gitu ya. Enggak. Menghadap Allah, ya, menghadap Allah itu tidak harus dengan yang mahal. Enggak harus. Ya, emang karena menghadap Allah. Oh, mungkin maksudnya yang terbaik lah ya. Jadi yang mahal, yang terbaik. Oh iya, karena punya duit. Mahal itu relatif ya. Mahal itu relatif. Bagi kita mungkin mahal. Bagi beliau mungkin itu cuman segitu. Kayak gitu. Relatif. Ya intinya sih kalau mau sholat menghadap Allah itu bersih dari najis, itu udah paling penting, dan menutup aurat punya pakaian itu. Oh, nggak apa-apa, yang penting orangnya nggak sholat nggak apa-apa. Siapa tahu ketika kita baikin kita dikasih itu mukena yang mahal. Jangan didebat. Iya beneran. Kita kalau menghadapi orang, mohon maaf, orang pinter, orang cerdas, orang bodoh gitu sekalipun ya, kuncinya kata Imam Syafi'i diam. Karena diamnya kita di depan orang yang pinter, orang yang alim, kita dapat hikmah ilmu. Dan ketika menghadapi orang bodoh, diamnya kita tuh menyelamatkan agama. Karena kalau kita ngomong bersuara, dia ngomong sama lagi, ayo, malah jadi fitnah. Kayak gitu. Bahkan menghadapi orang tua sekalipun, Imam Syafi'i menasehati menghadapi ibu, ayah ya, ibu terutama menghadapi orang tua. Walaupun kita benar, diam. Walaupun tuh kita benar, jangan membantahnya. Coba itu masa nggak bisa gini? Jadi sampai segitunya ke etika. Yang mana itu? Yang mukena mahal? Oh, ya kan? Yang mana, Bapak? Iya betul itu. Yang penting itu nutup aurat, mukena yang nggak punya duit kan kalau ada yang tersinggung. Oh. Ya berarti kan intinya ada di tersinggung itu ya, padahal santai aja, Bu. Ya di hati bisa ngomong, iya mah. Gitu aja. Ya, intinya menghadapi orang-orang yang seperti itu jangan dengan ya emosi, dengan ini santai aja. Yang penting, yang penting niat saya sudah betul kok. Nah, kalau dia menggunakan itu salah niat juga kasihan. Nah, makanya saling mendoakan saja. Oh, yang mahal, Bu. Masya Allah, berapa kira-kira mahalnya? 500.000. Ya Allah, boyo saya beliin. Ya kan enak. Ya kan? Boyo saya beliin. Saya cuma 50.000 je. Menurut jenengan nggak diterima ya sholat saya ya. Ayo dong beli. Itu kan lebih enak daripada didebat. Enak ya. Ini serius. Halo. Ini kasih tip. Itu caranya. Jadi orang yang sombong jangan dihadapi dengan kesombongan lagi. Ya iya, walaupun ada hadis yang diperselisihkan secara sanadnya ya. Sombongnya orang kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Memang ada, tapi diperselisihkan. Gitu ya. Cuman kita mensiasati aja. Gampang kan, tinggal tadi gitu, mencandai. Siapa tahu kita nanti kecipratan. Gitu. Kalau menghadap Allah tuh yang terbaik bajunya. Waduh, bajunya cuma kayak gini, Je. Yang baik dong. Beliin bisa nggak? Bengong nanti dia skakmat. Kan gitu. Gitu ya, Bu ya. Jadi buat ke depan lagi, Ibu, jangan dihadang, jangan dengan frontal, dirangkul. Karena Islam itu merangkul, kan gitu. Iya. Caranya gitu. Cukup ini? Ya, ganti bajunya ya yang mahal ya. Iya, mudah-mudahan. Baik, mari kita akhiri majelis kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.